ini ya. Saya hanya bermain dengan logika, bukan karena memihak Israel ya Pak Ponto. Saya bermain dengan logika saya. Iya, itu yang saya bilang dari tadi, itu logika ibu yang bukan orang intelijen, yang tidak bekerja di bidang intelijen. Itu aja. Tapi kalau orang intelijen logikanya lain. Begitu ada musuh tidak mungkin orang itu jatuh kalau bukan dimainkan seperti itu. Itu harus dibedakan pekerjaan intelijen sama pekerjaan Pak Tobing, tukang tembak. Itu beda. Kalau infanteri seperti Pak Tobing ya dia bisa ngejar di mana-mana. Tapi kalau intelijen bukan seperti itu bermainnya. Kalau logika ibu tadi dia bisa tembak di mana-mana mana, ah itu logika Pak Tobing itu. Dia bisa nembak di mana-mana, ya bisa. Tapi itu tidak akan Dora, dijalankan. saya interupsi Pak Ponto. Bu Dora Itu. maksud tadi mempermalukan Israel. Loh, orang nggak ketahuan kok. Oh ya nggak ketahuan Sedangkan kok. aku Bagaimana mempermalukan? gimana Ya, memalukan? Selamat malam Pak Ponto. Malam. Saya mau tanya Pak, bulan Februari Ya. kemarin tahun ini itu Hmm. kan Presiden Chili meninggal karena helikopternya jatuh. Apakah itu kan tadi Pak Ponto bilang tidak ada sebagai intelijen tidak ada yang secara kebetulan. Nah itu pasti Ya. dipakai mainan. Nah ini buat mainannya dengan siapa gitu loh Pak? Yang di Chili ini Pak. Ya, di Musuh Chili ada siapa? musuhnya enggak dia? Ada musuhnya Ya, enggak dia? saya kurang paham Pak. Saya kan rakyat Nah, jelata. itu. Saya enggak tahu kalau nggak ada musuhnya ya alam. Tapi kalau ada musuhnya sudah pasti. Kita harus melihat itu. Oh gitu. Kalau Kalau ada musuhnya, dia, berarti konspirasi. ya sudah pasti itu musuhnya yang Hmm. memanfaatkan. Tapi kalau nggak ada ya udah jatuh sendiri lah. Oh gitu ya Pak. Iya kan gitu. Oke, Kalau terima nggak ada kasih. ya udah jatuh sendiri itu. Hmm, Pak gitu lah. Permesta, lanjut. Ya, Shalom Pak Puntu. Shalom, Pak. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya Yes. Bapak sebagai orang yang berkecimpung di pemerintahan dan pertahanan gitu, apakah Ya, ada semacam protokol untuk membatasi diri dari gadget-gadget, misalnya buatan Cina atau buatan Amerika, terus juga mengenai aplikasi-aplikasi yang di Google Play macam WhatsApp, Telegram dan sebagainya. nggak ada, Karena, hah? nggak ada. Nggak Suka-suka ada Pak. sendiri, nggak ada. Soalnya begini Pak, ada pandangan yang menyatakan bahwa aplikasi macam WhatsApp, Telegram itu eh, mengambil data, mengambil informasi-informasi dari usernya itu dari handphone itu, terus bisa mengambil data itu untuk kepentingan dia. Dan begini Pak, WhatsApp ini kan kalau nggak salah kan buatannya orang Israel Pak. Itu ada Terus, kemungkinan nggak itu dijadikan alat untuk mengambil informasi untuk untuk kepentingan misalnya negara Israel gitu Pak. ya bisa aja semua, semua yang didapatkan bisa dimanfaatkan. Hmm. Bisa Berarti aja. berarti bahaya banget ya Pak untuk orang-orang Indonesia ini apalagi kekuasaan yang memegang kekuasaan gitu Pak. Bisa bisa dong Ya, disadap. ya, ya kita makanya kita itu tinggal mau jadi balik ke zaman batu atau mau zaman modern. Itu pilihan. Semua dengan risikonya masing-masing. Oh, Makanya nenek moyang kita juga dulu bilang, hati-hati dinding pun bertelinga. Ya sudah, sama. semua itu ada risikonya. Oke. Kan itu. Meng- Kita meng- barusan kemarin kan bikin juga perjanjian dengan Starlink itu.
Oh, mempercepat, yes, mempercepat. Tapi apakah tidak ada efek lain? Pasti ada. Ya seperti sampaikan Berarti, tadi. berarti ada potensi kemungkinan data-data yang Indonesia itu bisa diambil dong sama si Ya, Starlink. ya sudah bisa lah. Sudah pasti Hmm. itu. Sudah pasti. Caranya Oh, supaya banyak caranya menjadi kurung. Kalau kedaulatan saya, Indonesia aman itu bagaimana, Pak? Apa kita bikin kalau aman satelit sekali, ya sendiri atau bagaimana? kembali ke zaman batu. Itu aja. Kalau mau aman sekali, kalau supaya data kita enggak ini ya kembali ke zaman batu. Mau kita bikin satelit sendiri pun, kita berkomunikasi kok. Hmm, gitu ya. Sama dengan tinju kan, ketika kita pukul dia juga bisa pukul. Jadi kalau ada orang masih takut nanti data saya tidak diambil orang, ya nggak usah ngomong sama orang lain. Memang sudah kenyataan ya, Pak ya. Siapa yang Ya memang memiliki begitu. kekuatan, oh, yang lemah pasti akan Dan diinjak ya, Pak ya. itu Saya sudah interupsi pasti Pak itu Ponto. itu. Jadi Pak Ya, Pramesta ya kalau nggak mau dijahatin ya jangan jadi orang jahat, jadi orang iya baik. gitu aja. Itu Iya, proteksinya. Ya, ya, ya. memang begitu. Apalagi apalagi bangsa kita berada inferior ya, Pak ya. Bukannya kita Makanya menghina. itu Cleopatra bilang, if you are strong, bite them. If you are weak, join them. Udah, nggak ada pilihan. Oh, Makanya satu Bung lagi Karno Pak, bilang berdikari. Ya, kemarin beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, Bapak ingat Kasem Sulaimani nggak, Pak? Yang dimatiin sama Amerika itu ya. pakai pakai drone. Nah, itu Oh iya 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 iya. Iya, saya lihat dia HP-nya HP Nokia jadul itu Pak 3310. Nah, itu kan HP iya. Nokia tuh. Kok bisa ya Amerika bisa kayak gitu ya? Iya bisa aja. Bisa aja ya. Apapun HP-nya kan tetap aja pakai signal dia. Kan HP yang baru-baru itu kan hanya untuk gaya-gayaan, bisa bikin foto, bisa bikin apa. Tapi pada dasarnya alat komunikasi signal titik itu aja kan. Ya, ya. Iya, tapi menurut pandangan saya kalau HP jadul itu kan potensinya kan lebih kurang daripada HP Oh, yang enggak, canggih. sama aja Pak, sama aja. Tetap signal kan, nggak ada bedanya. Iya, iya sih. Sama, Eh, sama aja. saran saran untuk orang-orang Indonesia ini, pemerintah gini, apa kita perlu bikin satelit sendiri gitu supaya menghindari pihak asing menguasai data-data kita, apa bagaimana, Pak? Iya nggak bisa juga lah. Bagaimana kita tidak? Oh kita perjanjian dengan beli barang dengan Singapura harus beri data juga kok. Tidak mungkin. Data bank, data ini kan ada semua itu. Udah nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Berarti satu-satunya cara bagi orang Indonesia baik-baik ya sama Israel ya, biar nggak Ya diisengin ya. itu. Ya Oke, oke. kata Pak, Lanjut Pak kan LM. Pak dulu Pak SBY bilang kan satu musuh sudah terlalu banyak, sejuta kawan itu kurang. Kan gitu. Ya itu prinsipnya. Dan kalau nenek moyang kita bilang dulu, jangan bangunkan singa tidur. Kan sudah banyak itu. Itu. Ya, Itu. itu saya sebenarnya masih belum selesai tadi. Itu yang masalah itu pernyataan dari pejabat Iran. Apa menggiring sesuatu atau ada itu yang saya pikir Pernyataan apa kalau itu, dia Pak? menyatakan itu kesalah itu karena cuaca. Jadi dia dalam pernyataannya itu heli yang ada bawa presiden itu masuk ke kabut dan hilang Hmm. kontak.
Nah itu kan jadi dia menyatakan bahwa itu kecelakaan karena cuaca, karena alam begitu. Ada Ya, itu sesuatu apa yang mau dipertanyakan yang itu kan yang tadi yang dibicarakan sama siapa Ibu itu ya kan itu jadi kan ada maybe di belakang ya di dalamnya sendiri itu Pak Ponto. ya itu kita kan tidak bisa melihat the news-nya seperti itu. Bisa saja memang dia bilang begitu untuk menenangkan hubungannya dengan Israel kan. Untuk Kan bisa menenangkan. aja itu. Iya, Iya, ya untuk menenangkan. Hmm, 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 hmm. Walaupun supaya jangan walaupun possibility-nya possibility-nya masih ke ada. sana kemari ya. Iya, 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 betul. iya. Pak Mm-mm. Kuang, bisa saja karena gengsi itu, Pak. Iya, Iya, bisa juga. iya itu Iya, gengsi juga. possibility-nya kan. Iya, iya, betul itu Pak Frans. Jadi Betul. sebenarnya mungkin agak-agak lain ini ceritanya, tapi faktanya ya ini ya. RI2 kemana-mana kan membawa syariah dan termasuk ke Sulawesi Utara dibuka pusat syariah. Apakah ada perbedaan atau sama itu? Atau mengarah ke sana ini syariah, Pak Ponto? Mengarah kemana maksudnya? Ke khilafah. Ya memang khilafah kita boleh kok sekarang. Partai itu kan berdasarkan Islam ada. Jadi bagaimana Islam nggak khilafah, ya udah, ya boleh. Besok-besok syariah masuk di Sangir ini, Pak Ponto. Iya, itu kan di sana kan ada itu. Jadi memang sekarang dengan adanya one man one vote sudah pasti itu akan berkembang. Sudah pasti. Makanya dulu nenek moyang kita bilang presiden itu dipilih cukup di MPR supaya tidak terfragmentasi rakyat ini. Tapi kita rubah, ya udah, Jadi kita repot rubah one nasi. man one vote. Nah, ketika one man Reformasi one repot vote, nasi. maka dia akan mencari cohesion force. Ya cohesion force paling gampang ya agama. Ya udah. Jadi Jadi negeri ini tinggal tunggu membentuk suatu waktunya. pusat kekuatan sendiri ya. Iya. Sekarang kepala desa aja coba. Kepala desa pemilihan apa kita mau minimal satu agama dulu kan. Habis kepala desa naik bupati. Ayo DPR sama. Jadi makin lama negeri kita ini akan terfragmentasi. Kenapa? Terkotak-kotak ya. Ya karena kita terkotak-kotak, sudah pasti itu. Sudah pasti. Ya. Terkotak-kotak secara agama, iya. Lah sekarang bagaimana tidak ngomongkan itu? Dan itu dipelihara untuk apa? Setiap 5 tahun. Makanya teroris juga enggak. Teroris juga itu sekumpulan orang yang bisa ada vote. Enggak ada yang mau jahat-jahat sama mereka kan? Gitu, Pak. Iya, baik. Iya. Dan tadi menyinggung masalah komunikasi. Emang komunikasi sekarang sudah tidak ada lagi rahasia. Kalau dulu Nggak masih ada, ada, Pak. Betul. kalau dulu masih ada tingkat kerahasiaan komunikasi baik radio, baik kabel. Jadi kalau mau komunikasi yang paling itu, ya udah, yang pakai tali sendiri dengan kaleng susu. Oh, zaman Itu, dulu cuma iya, itu kan 1-2 poin cuma segi iya. 2 itu, Jadi Pak. kan nggak bisa disadap itu, cuma berdua itu pakai Iya, tali. orang dua. Kembali ke jadul. Iya. Jadi nggak ada yang nguping. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ponto. Ya. Ya, mau bertanya. Shalom. Shalom, Pak Teddy. Shalom. Lanjut, Pak Teddy. Halo. Udah suara. Halo. Ya, lanjut. Oh, Pak Ponto. Ya, saya cuma Yes. ya ini analisa, tapi analisa kabur ini.
Kan saya tahu cuma ada manusianya di pesawat, helikopternya sudah usang, kemudian alam, kemudian ada satu negara bermusuh dengan negara lain. Ya, betul. dari penafsiran Pak Ponto itu mana yang exactly? Alam, helikopternya, atau permusuhan atau manusia? Atau Urut nomor teknologi? satu. Oh, Urut mana? nomor satu. Nomor Oh, satu permusuhan. Permusuhan. Wah, amin. Benar, benar. Udah, Pak. Itu sudah, Iya. udah. Saya lagi baca news, semua saya ambil ke, ya benar, musuh ya. Saya Iya. ininya ke situ, langsung ke situ. Karena ada analisa tadi masalah alam, masalah helikopter yang sudah tua, Betul. masalah cuman manusia atau manusianya, ternyata ya udah Pak untuk terima kasih. Sama pemahaman saya sama. Cluenya sama. Ya, itu Thank dia. you. Ya. Ya. Nggak ada lagi yang resen, Pak Paul. Berarti air. Lanjut. Yang lain boleh nyusul ya, boleh nyambung ya, Pak Andi segala. Kalau nggak ada Ya, lagi, Kak. mungkin Pak. Jadi kita ini ya, malam ini kita dapat pencerahan dari Pak Ponto, sepakat dengan saya. Kemarin saya dikeroyok. Hari ini ada yang belain. Oke, luar Bu Dora biasa. tuh mau bertanya lagi. Oh ya, Bu Dora silakan. Iya, Lanjut, Bu Dora. maaf ya Pak, karena saya nggak salah kan, saya ingin kepuasan di dalam pikiran saya tentang yang pendapat Pak Ponto dengan logika saya. Ya, tadi Pak mempertanyakan mana yang lebih bisa terjadi di dalam peristiwa kematian Presiden Iran ini, alam atau tiga alternatif. Saya ingin tanya Pak Ponto, apakah di dalam intelijen itu, apa yang pertama dikalkulasi di dalam suatu keadaan darurat, apakah alam atau efek lain, ya, politik, atau Nomor satu musuh. yang Ya lain? ancaman lah. Ancaman nomor satu musuh. Nomor satu. Ada musuh Oke, enggak? saya terima Pak Ponto. Kalau musuh, lalu selama ini kan ini sudah lama kejadian, Israel kan bisa saja melakukan pembalasan kepada Presiden Iran tanpa di pesawat. Itu ya. Kedua ya, kenapa pada saat penerbangan dilakukan untuk intelijen terjadinya kecelakaan? Iya Apakah kan itu, dia kalau saya Loh, rasa dia bisa menembak di mana saya aja. rasa ini akan menjatuhkan harga diri Israel kalau kejadian seperti ini, ya. Saya hanya bermain dengan logika, bukan karena memihak Israel ya Pak Ponto. Saya bermain dengan logika saya. Iya, itu yang saya bilang dari tadi, itu logika ibu yang bukan orang intelijen, yang tidak bekerja di bidang intelijen. Itu aja. Tapi kalau orang intelijen logikanya lain. Begitu ada musuh, tidak mungkin orang itu jatuh kalau bukan dimainkan seperti itu. Itu harus dibedakan pekerjaan intelijen sama pekerjaan Pak Tobing, tukang tembak. Itu beda. Kalau infanteri seperti Pak Tobing, ya dia bisa ngejar di mana-mana. Tapi kalau intelijen bukan seperti itu bermainnya. Kalau logika ibu tadi, dia bisa tembak di mana-mana, itu logika Pak Tobing gitu. Dia bisa nembak di mana-mana, ya bisa. Tapi itu tidak akan Dora, dijalankan. saya interupsi Pak Ponto. Bu Dora Gitu. maksud tadi mempermalukan Israel. Orang nggak ketahuan kok. Oh ya nggak ketahuan Dan kok. Bagaimana mempermalukan? Gimana memalukan? Walaupun intelijen ini kan saling mempunyai hubungan komunikasi, otomatis di dalam intelijen ini komunikasinya ada, pro dan kontra juga ada toh. Makanya terjadi waktu terjadi kematian siapa
Osagi itu jurnalistik itu kan di dalamnya kan intelijen juga yang bermain, ada dan pro dan kontra gitu ya. Nah pasti Saya ini tidak kan ngerti kalau memang Israel pertanyaannya. yang membunuh, pasti di pro dan kontra di dalam Mossad. Mereka kan ada yang pro dengan Palestina juga karena mereka ada Arabis. Mereka akan suatu waktu akan membuka berita ini gitu loh Pak Ponto. Maksud Ya tidak saya, mungkin lah Bu. Tidak mungkin, kita intelijen itu satu. Kalau satu begitu kita bunuh sendiri. maksud saya Ya, kan, secara secret, nggak berlaku, bukan secara secret gitu. saya tidak ngerti logika Ibu ini seperti apa, saya tidak mengerti. Apa? Maksud saya, kalau memang Israel terlibat di dalam IDF Mossad itu tentaranya semuanya kan bukan Israel, toh Pak, bener nggak? Pasti Ya ada beda. orang Arab Loh, dari kan saya bilang tadi antara IDF sama intelijennya kan beda, itu dua hal yang berbeda. Oke. Di dalam Nggak intelijen ini sama. apakah tidak ada keturunan Arabis juga, Pak? Ya di Israel sendiri yang masuk intelijen kan tidak sembarang orang masuk. Masuk Mossad itu kan Iya, tidak sembarang betul. orang. Betul, Pak. Ada terpilih itu. Pasti kan mereka ada juga keturunan Arab. Nggak tahu. Apakah mereka ada pro dan kontra juga, Pak? Pasti mereka kan ada pro dan kontra. Kalau Nggak ada, Israel Bu. melakukan Nggak ada. Kita orang Udora intelijen dengan jawaban otaknya Pak sama. Ponto. Intelijen tuh pikirannya sama. Oh, kita yang bikin ancaman kok. Gimana mau kontra? Yang bikin ancaman itu orang intelijen. Jadi sekali kita bikin ancaman, itu ancaman di sana sama semua. Nggak ada. Begitu ada yang berpikir lain, kita bunuh sendiri yang berpikir lain itu. Itu. Sekali sudah kita bikin ancamannya itu, harus semua akan sama. Itu. Gantian dulu Begitu Bu dia Dora. berpikir lain, kita akan tutup sendiri dia itu. Daripada kamu bikin rusak kita di dalam, kita hancurin sendiri. Itu Pak intelijen Rajauti, itu. Oke, Pak. silakan. Iya, terima Pak kasih, Pak. Rajauti bertanya lagi.